Halo, salam jumpa pemirsa Agropolitan News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elvina Rahma dan berikut kita simak bersama Agropolitan News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama dalam rangka menggalakkan gerakan Aktifkan Posyandu, Puskesmas atau PKM Sisir Kota Batu mengadakan talk show yang melibatkan para kader Posyandu se-Kecamatan Batu. Kegiatan bertajuk Kader Bergerak Posyandu Semarak tersebut berlangsung di Gedung Graha Wangsa, Kelurahan Sisir Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan stunting, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan gerakan Aktifkan Posyandu bertajuk Kader Bergerak Posyandu Semarak. Kegiatan yang digagas oleh Puskesmas PKM Sisir Kota Batu dihadiri oleh ibu-ibu kader Posyandu dari wilayah Kecamatan Batu, di mana ibu-ibu kader ini memiliki peran penting sebagai garda terdepan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu juga sangat besar dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya program yang ada di Posyandu, para ibu balita bisa diberdayakan untuk selalu memperhatikan kesehatan anak dan juga keluarganya. Kegiatan diawali dengan aksi gerakan masyarakat hidup sehat dengan melakukan senam bersama dan juga makan buah jeruk bersama para kader. Sebagai bentuk komitmen bersama antar Puskesmas Sisir dan pemerintah Kota Batu bahwa gerakan Posyandu menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di masa yang akan datang. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Wangsa Kelurahan Sisir Kota Batu ini dibuka secara resmi oleh Kepala Puskesmas Sisir, Dr. Saharianu. Dalam sambutannya, Dr. Saharianu memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang telah memberikan kontribusi positif serta membantu pemerintah dari segi pembangunan kesehatan di Kota Batu. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat apresiasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Kartika Trisulandari,
Ia melihat semangat yang sama di antara semua kader dalam berperan aktif menyediakan informasi dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di mana adanya posyandu sebagai tempat berkumpulnya para balita, tentunya ibu-ibu kader menjadi pelayanan terdepan untuk mendeteksi dini terkait dengan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, termasuk pada stunting yang terjadi pada balita. Maka dari itu, dengan semangat tinggi, kesadaran masyarakat dan komitmen para kader posyandu, Kota Batu optimis dengan mengatasi permasalahan stunting dan menjadikan generasi penerus yang lebih sehat dan juga cerdas. Ini adalah kalau poin besarnya adalah untuk percepatan penurunan angka stunting di Kota Batu. Karena posyandu adalah tempat berkumpulnya para balita bisa diukur baik berat badan, tinggi badan yang menunjukkan perkembangan dari anak-anak balita. Sehingga kalau ada permasalahan gizi ini bisa tertangani atau tertangkap lebih awal. Jadi ini fungsinya gerakan untuk kader semua, bukan hanya nanti mengukur, tapi juga memastikan kehadiran balita yang ada di anak. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi talk show dengan menghadirkan beberapa pembicara. Di antaranya adalah Erni Kusrilowati TRK dari Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Erni Prabowoti PJ UKM Puskesmas Sisir, dan Kepala PKM Sisir Dr. Saharyanto. Dalam talk show tersebut membahas tentang program-program pengembangan posyandu di Kota Batu. Dari Kota Batu, Violan Ihwanda, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam upaya memperkuat perlindungan dan juga pemberdayaan perempuan serta anak-anak, Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar acara pelatihan kode etik penanganan kasus pada Lembaga Perlindungan Perempuan dan juga Anak pada hari Senin dan akan berlangsung selama 2 hari di Hotel Horizon Kota Batu. Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak, Kota Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB menggelar acara pelatihan kode etik penanganan kasus pada Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, bertempat di Hotel Horizon Kota Batu selama 2 hari. Kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak-anak merupakan isu serius yang memerlukan tindakan konkret. Dalam konteks ini, Kota Batu telah mengambil langkah progresif dengan menyelenggarakan pelatihan kode etik penanganan kasus. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus. Semacam itu, sekaligus mendorong pendekatan etis yang lebih sensitif. Dr. Andastri Enda Sumartini selaku penggerak swadaya masyarakat pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjelaskan bahwa kasus kekerasan melibatkan perempuan dan anak-anak bukan hanya isu individu, tetapi juga isu sosial yang mengharuskan kita semua bekerja sama dalam penanganannya. Acara ini didatangkan narasumber dari PCC Dian Mutiara Ibu Wahyu, kemudian dari LPA Tulungagung yaitu Bu Winnie Isnaini. Tujuannya untuk memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan tugas mereka sebagai tim perlindungan perempuan dan anak, tim paralegal itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana ada tata cara mereka dalam menangani kasus, yaitu dengan cara memahami kode etik lah. Dari kode etik inilah narasumber kita didatangkan. Jadi kode etik itu mengatur tentang adanya peraturan bagaimana cara menangani kasus dalam perlindungan perempuan dan anak, bagaimana cara menangani korban agar tidak lebih terjerumus lagi sampai ke bawah. Nah, itulah makanya kita melaksanakan kegiatan ini, pelatihan kode etik ini. Berarti dengan adanya kegiatan ini akan mengurangi angka kekerasan? Iya, insya Allah akan mengurangi angka kekerasan di dalam baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam sekolah, dan baik itu di dalam anak-anak seperti bullying itu akan terkurangi dengan adanya pelatihan ini, karena dari situ tim paralegal akan memberikan pemahaman dan akan memberikan pendampingan bagi mereka.
Pelatihan kode etik penanganan kasus juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta pelatihan yang diberikan pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis kekerasan yang dapat melibatkan perempuan dan anak-anak, serta dampak psikologis yang timbul, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif antara korban, penyidik, dan lembaga terkait. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Salah satu yang ditekankan untuk 2 pengganti anggota antar waktu atau PAW DPRD Kota Batu yaitu terkait dengan penyesuaian. Hal ini diharapkan agar keduanya dapat secepat mungkin bersinergi dengan DPRD Kota Batu. Heli Suyanto, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Batu, menyampaikan dikarenakannya 2 PAW tersebut bukan orang baru di dunia politik. Dirinya berharap keduanya dapat melakukan penyesuaian dengan cepat. Apalagi keduanya telah memahami dan mengerti tugas dan fungsi DPRD, di mana sebagai legislasi, controlling, dan budgeting. Hal inilah yang menurut Heli Suyanto perlu didalami oleh kedua PAW anggota DPRD Kota Batu tersebut. Selain itu, Heli Suyanto juga berharap kedepannya keduanya harus dekat dengan masyarakat, karena inilah tugas DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Heli Suyanto juga berharap ke depan di pemilu 2024, keduanya dapat terpilih lagi untuk menjadi anggota DPRD Kota Batu. Ya, karena mereka juga bukan orang baru ya, mereka orang lama. Tentunya mereka juga sudah ngerti bagaimana tugas dan fungsi DPRD, terutama 3 itu, legislasi, controlling, dan budgeting. Sebenarnya kan itu tinggal dalami aja teman-teman yang 2 itu. Jadi
penyesuaiannya tidak akan menjadi masalah. Oh, nggak ada masalah. Bisa cepat maju. Kalau harapannya Pak Heli untuk anggota baru ini, pengganti ini apa sih Pak ke depan? Dulunya harus dekat dengan masyarakat, karena ini tugas yang berat itu adalah itu menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. Kalau ke depan mudah-mudahan di pemilu 2024 mereka terpilih kembali. Dari Kota Batu, Abraham Batrika, ATV melaporkan. Sementara itu terkait dengan dua pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kota Batu, keduanya bukan merupakan orang baru di dunia politik. Hal ini jika dilihat dari background keduanya, anggota PAW tersebut yang aktif sebagai anggota terdahulu partai. Saudara Heri Susilo ST sebagai pengganti. Disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Kota Batu Heli Suyanto, di mana Arta Wijaya backgroundnya merupakan seorang pengusaha, sedangkan Heri Susilo sendiri merupakan alumni sekolah politisi di Yogyakarta, sekaligus juga orang yang berkecimpung di dunia dagang Kota Batu. Heli Suyanto sendiri menjelaskan bahwa nantinya keduanya akan ditempatkan di Komisi DPRD Kota Batu, yang mana untuk Arta Wijaya akan ditempatkan di Komisi C, sedangkan Heri Susilo akan menjadi bagian dari Komisi A, sekaligus juga akan menjadi bagian dari tim Badan Anggaran DPRD Kota Batu. Untuk Arta Wijaya juga akan menjadi bagian dari tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Batu, sekaligus menjadi bagian dari Badan Musyawarah DPRD Kota Batu. Mas Heri Susilo dulunya pedagang pasar Batu. Backgroundnya teman-teman ini sebenarnya bukan orang lama ya, tapi bukan orang baru, orang lama di Partai Gerindra. Semenjak Partai Gerindra didirikan di Kota Batu, mereka berdua sudah ikut bergabung. Arta Wijaya pengusaha. Kalau Mas Heri ini alumni sekolah politisi muda di Jogja. Kalau Mas Arta Wijaya ini lebih banyak kecimpung di usaha. Nanti akan ditempatkan di komisi mana Pak? Kalau Arta Wijaya insya Allah di Komisi C, Mas Heri Susilo di Komisi A. Heri Susilo kemungkinan menempati di Panggar, terus Arta Wijaya di Bapak dan Banmus Badan Musyawarah. Dari Kota Batu, Abraham Batrika, ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah di Agropolitan News. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti
Masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah dengue. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan, meriah dan Superliga Sumberjo 2023 yang digelar lebih dari sebulan akhirnya menghadirkan tim juaranya. Berlangsung di lapangan sepak bola Desa Sumberjo pada Minggu sore. Grand Final berlangsung seru dengan dihadiri ribuan penonton warga Desa Sumberjo. Sudah dilakukan kali ini, cepat sekali Tito kuasai bola, umpan kepada Adi. Meriah, Superliga Sumberjo 2023 yang digelar lebih dari sebulan akhirnya menghadirkan tim juaranya. Berlangsung di lapangan sepak bola Desa Sumberjo Minggu sore, Grand Final berlangsung seru dengan dihadiri ribuan penonton warga Desa Sumberjo. Hadir langsung dalam Grand Final tersebut Kepala Desa Sumberjo, Wakil DPRD Kota Batu, Ketua Askot PSSI Kota Batu, dan tentunya warga Desa Sumberjo yang ingin menantikan pertandingan final untuk memperebutkan juara 1 Liga Desa Sumberjo tahun 2023. Sebelum babak final dimulai, berbagai penampilan di tengah lapangan juga disajikan seperti drum band serta tarian kreasi. Dalam Grand Final kali ini mempertemukan dua tim yang sebelumnya sudah mengalahkan lawan-lawannya, mulai pada babak penyisian, semifinal hingga Grand Final. Kedua tim adalah tim Fara yang bertemu melawan tim dari Doli yang merupakan para pemain-pemain muda asal Desa Sumberjo. Permainan berlangsung 2 kali 45 menit dan berjalan cukup seru, di mana kedua tim saling menyerang untuk bisa menjebol gawang lawan. Dalam babak pertama, tim dari Doli mampu menguasai jalannya pertandingan dan memasukkan bola ke tim Fara dengan skor sementara 3-0. Begitu pula dalam babak kedua, di mana tim dari Fara mencoba untuk mengejar ketertinggalan skor. Namun lagi-lagi pemain dari tim Doli masih bisa mempertahankan wilayahnya dari serangan pemain Fara. Dan dalam babak kedua kembali, tim Doli kembali mampu menambahkan satu skor kemenangan hingga peluit panjang wasit berbunyi dengan skor akhir 4-0 untuk tim Doli. Dan sebagai apresiasi serta penghargaan selama penyelenggaraan Liga Desa Sumberjo tahun ini, panitia memberikan penghargaan tidak hanya kepada juara 1, 2, 3, dan 4 saja. Namun penghargaan juga diberikan kepada pemain senior terbaik, pemain muda terbaik, playmaker terbaik, defender terbaik, tim terbaik, top skor, serta kapten terbaik. Kita tingkatkan kebersamaan, gotong royong untuk membangun Desa Sumberjo ini. Mungkin dengan momen sepak bola ini salah satu sarana untuk membangkitkan semangat dari pemuda, khususnya yang berolahraga sepak bola. Kami dari Tengah Desa sangat mengapresiasi atas kegiatan dari panitia yang dilakukan pada tahun ini, yang berjalan dengan kondusif, aman, dan lancar. Sehingga pada malam hari ini, sore hari ini alhamdulillah selesai dan bisa kita saksikan bersama antusias warga yang sangat maksimal untuk mendukung kegiatan ini. Selain piagam, medali, piala bergilir, serta uang tunai bagi pemenang, dalam penyerahan hadiah ini juga diberikan berbagai door prize untuk penonton yang hadiahnya utama 1 unit kulkas 2 pintu. Penyerahan hadiah diberikan langsung oleh Kepala Desa Sumberjo Rianto, Wakil DPRD Kota Batu Nur Rohman, serta Ketua Askot PSSI Kota Batu Ganis Rumpoko. Ya, luar biasa teman-teman Sumberjo, para pesepak bola, para penggiat sepak bola, panitia luar biasa sekali untuk mensukseskan kegiatan Liga Sumberjo ini. Kami mengapresiasi
sebagai salah satu dari pimpinan DPRD Kota Batu, juga warga masyarakat Desa Sumberjo, sangat salut, apresiasi luar biasa kepada panitia. Semoga semangatnya para pesepak bola Sumberjo ini bisa menginspirasi, membangkitkan semangat dari teman-teman PSSI untuk terus berprestasi, terus membangkitkan kreativitas dan menjadikan sepak bola di Kota Batu lebih baik lagi. Kami dari Aspek PSSI Kota Batu mengucapkan terima kasih kepada Desa Sumberjo yang sudah membuat Liga Sumberjo berjalan lancar, aman, tertib, damai, dan menjadi contoh bagaimana sepak bola itu adalah tontonan yang sangat meriah dan menyenangkan. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, perbaikan GOR Ken Arok Kota Malang terus dilakukan. Perbaikan digadang-gadang akan memiliki sejumlah fasilitas olahraga untuk para atlet Kota Malang. Progres perbaikan tahap pertama GOR Ken Arok mencapai 60%. Dijadwalkan perbaikan tahap pertama selesai pada akhir September mendatang. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang mengatakan bahwa berdasarkan jadwal konstruksi, bulan Oktober GOR sudah bisa dipergunakan. Dinas juga telah berencana segera melakukan perbaikan tahap kedua di GOR. Rencana tersebut telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah dan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran setara di tahun 2024. Target September? Targetnya nanti September akhir, sehingga nanti bulan Oktober sudah bisa kita pakai. Itu yang rehab tahap 1. Nanti rehab tahap 2, insya Allah ini sedang dibahas, sudah masuk di RKPD, sudah masuk di KUAPBS 2024. GOR Ken Arok nanti akan kita renov yang lebih maksimal lagi. Yang besar nanti ada pagar keliling, itu kita buat pagar keliling supaya lebih aman. Kemudian penerangan, supaya nanti kalau malam tetap terang. Kemudian ada ini renovasi kanopi secara melingkar, itu kan kanopinya rusak semua itu. Terus nanti ke belakang nanti kita tambahin dengan fasilitas baru, bisa nanti panjat tebing, bisa nanti lapangan olahraga bola voli pantai. Yang selama ini kita akan pinjam ke instansi vertikal, kita belum punya sendiri. Dan harapannya itu nanti setelah itu jadi semua, GOR Ken Arok dan sekelilingnya itu menjadi semacam kayak mini spotnya Kota Malang. Perbaikan tahap kedua akan berfokus pada pembangunan pagar keliling dan penerangan serta peremajaan. Dinas menargetkan perbaikan mulai awal tahun dengan anggaran mencapai 4 miliar rupiah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport, ATV melaporkan. Pemirsa, saudara berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agroberita News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pedoman Pelaksanaan Karnaval, memperhatikan etika, budaya, dan kesopanan. Tidak berlebihan dalam menggunakan sound system, dilarang menyalakan petasan, membawa senjata tajam, minuman keras atau narkoba, membatasi jumlah peserta maksimal selesai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, tidak melaksanakan karnaval di hari Sabtu dan Minggu, serta tidak menutup jalan protokol provinsi atau kota. Poin 2 dan 5 dibuatkan surat pernyataan
terkait kesanggupan baik panitia dan peserta. Panitia wajib mengajukan izin ke Polres Batu dan Dinas Perhubungan Kota Batu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agroberita News. Kita lanjutkan kemeriahan HUT Republik Indonesia ke-78 di Perum Regensi Desa Nginjo bertabur hadiah. Dalam kemeriahan HUT RI tersebut, ribuan warga perumahan semangat mengikuti gerak jalan sehat yang diberangkatkan langsung oleh Kepala Desa Nginjo. Semoga mari kita manfaatkan UKM. Sambutannya. Sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh peserta jalan santai bahwa nanti kami sediakan pos. Kemeriahan HUT RI yang ke-78 di Perum Regensi Desa Nginjo bertabur hadiah. Dalam kemeriahan HUT RI tersebut, ribuan warga perumahan semangat mengikuti gerak jalan sehat yang diberangkatkan langsung oleh Kepala Desa Nginjo, Jainuddin, yang baru saja ia menjabat. Gerak jalan sehat, basar, serta lomba ikebana atau merangkai bunga bagi ibu-ibu PKK ini digelar oleh RW 12 di lapangan perumahan setempat. Kegiatan digelar merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang sebelumnya juga telah diramaikan dengan beragam lomba-lomba. Dengan semangat kebersamaan dan semangat patriotisme yang tinggi, lebih dari 1.000 peserta dari 8 RT yang ada di wilayah RW 12 turut serta dalam gerak jalan ini. Tema kegiatan tahun ini adalah kemerdekaan dalam berbagi atau charity, yang menggarisbawahi pentingnya berbagi kebahagiaan dengan sesama dalam momen bersejarah ini. RW 12 luar biasa, jadi beda dengan RW yang lain. Suatu kebanggaan kami sebagai kepala desa, mewakili pemerintah Desa Nginjo, mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan HUT RI yang begitu luar biasa dengan door prize dan berbagi rezeki untuk semua kakak. Jadi merupakan suatu kebanggaan bagi kami, jadi bisa terselenggara dengan baik. Antusias masyarakat juga luar biasa, jadi semua mendukung, semua kompak dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78. Itu meriah, luar biasa. Dan ucapkan terima kasih untuk panitia, termasuk warga RW 12 dalam memperingati HUT RI. Terus maju, bangsa Indonesia terus maju. Ketua Panitia Buang Supeno dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan kerjasama semua pihak dalam menyukseskan acara 17-an di wilayahnya sesuai tema kemerdekaan dalam berbagi atau charity. Acara ini juga diisi dengan berbagai kegiatan amal. Hadiah gula diterima langsung dari PK Kebon Agung dan door prize dari donatur disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah RW 12. Bersamaan dengan jalan sehat dilangsungkan pula lomba ikebana antar RT yang ada di RW 12. Kemeriahan peringatan ke-78 kemerdekaan RI ini akan menjadi kenangan berharga bagi warga RW 12 Desa Nginjo, khususnya bagi peserta jalan santai dan semua yang terlibat dalam perayaan ini. Semangat kebersamaan dan semangat kemerdekaan akan terus ditanamkan,
untuk generasi-generasi yang akan datang sebagai warisan berharga dari perjuangan para pahlawan bangsa. Acara perayaan di RW 12 ini memang beda dari hal yang sebelumnya kita laksanakan. Kali ini bertemakan dengan perayaan kemerdekaan, kita gelar charity, amal. Kita tidak melaksanakan perjuangan kemerdekaan, namun di saat sekarang ini warga masyarakat membutuhkan bantuan kita bersama melalui donasi dari warga untuk warga, dan kita berharap dengan perayaan kemerdekaan ini kita selalu bisa berbagi dengan masyarakat. Kapan lagi tidak sekarang. Oleh karena itu, terima kasih kepada para donatur yang memberikan donasinya untuk acara ini. Dari Kabupaten Malang, Akbar Atifi melaporkan. Pemirsa, beredar di platform YouTube unggahan dengan klaim Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jawa Barat untuk menangkan Anies Baswedan di pemilihan umum Presiden Pilpres 2024. Apa iya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di platform YouTube, unggahan dengan klaim Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jawa Barat atau Jabar untuk menangkan Anies Baswedan di pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Wah, apa iya Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jabar untuk menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 9 Juli lalu, klaim yang menyebutkan bahwa Ridwan Kamil kerahkan semua warga Jabar untuk menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah disinformasi. Faktanya, setelah menonton keseluruhan dari isi video, tidak ditemukan informasi kredibel terkait klaim dalam narasi. Video tersebut hanya berisi potongan video dan gambar dari peristiwa yang berbeda-beda dan digabung menjadi satu. Narator dalam video tersebut hanya membacakan artikel dari liputan6.com dengan judul artikel Golkar soal kemungkinan dukung Anies Baswedan, koalisinya beda dengan kita. Waduh, Sobat News, jangan sampai kalian mudah percaya terhadap berita seperti itu ya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk edisi Selasa 29 Agustus 2023 untuk daerah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agropolita News hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.